Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Pak Ade Mursalin SMM. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ketiga diskusi video, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dari pertanyaan yang pertama, siapa pembicara dalam video-video yang Anda tonton? Video yang pertama adalah Dr. Ferry Dermawan MDS. Video yang kedua Bapak Iding Rosyidin. Video yang ketiga Bapak Muklis Muhammad Lizer. Pertanyaan kedua, buat ringkasan tentang isi atau penjelasan dari pembicara dalam video tersebut. Video yang pertama yaitu pemasaran politik dan iklan produk. Pemasaran politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk politik yang tidak dapat dilakukan dengan jangka waktu yang pendek, tetapi membutuhkan waktu yang jangka panjang, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berkaitan seperti demokrasi dan pasar bebas. Menurut Kotler dan Neil 1999, pemasaran politik adalah suatu kegiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitasnya. Strategi pemasaran politik memiliki 3 komponen, yaitu produsen, produk, dan konsumen. Dalam strategi pemasaran politik ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun awareness kandidat. Strategi dan targeting, menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau target segmen, dan memilih media yang tepat dalam menyampaikan program-program dan kapasitas kandidat. Menurut Les Mersem 2005 menjelaskan produk partai politik ada 8, yaitu kepemimpinan atau leadership, anggota parlemen, members of parliament. Yang ketiga, keanggotaan, membership, staff, simbol, konstitusi, constitution, kegiatan atau aktivitas, kebijakan, policies. Menurut Bruce L. Newman 1994, setidaknya ada 3 komponen pemasaran kampanye. Pertama, klasifikasi pemilih. Yang kedua, positoring kandidat. Yang ketiga, formalisasi strategis dan implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku memilih dan dalam pemasaran politik, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal, yang terdiri dari yang pertama sosial imagery atau cerita sosial kontestan, yang kedua identifikasi, yang ketiga aura emosional dan personalitas kandidat, yang keempat adalah isu atau kebijakan publik, yang kelima peristiwa personal kandidat atau institusional partai, yang keenam peristiwa mutakhir, yang ketujuh faktor-faktor epistem atau perangkat yang mendukung pengusaha. Dari video yang kedua, pemasaran politik atau political marketing. Menurut Kotler, pemasaran politik ialah bagaimana orang memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Bruce L. Newman dalam Hard Book of Political Marketing, bahwa penerapan atau penggunaan teknik-teknik dan konsep-konsep pemasaran dalam kehidupan politik. Elemen-elemen pemasaran juga digunakan dalam pemasaran politik, yaitu produk, price, distribution, dan promotion. Dari video yang ketiga, strategi pemasaran politik. Pengembangan strategi dalam politik tidak pernah mudah dan tidak pernah nyaman. Pemasaran politik melibatkan sejumlah aktivitas, tetapi salah satu hal pertama yang harus dipelajari adalah tentang strategi, bagaimana partai atau kandidat dan pemerintah berpikir dan merencanakan untuk mencapai tujuan mereka. Barber 2005. Orientasi pasar dalam politik. Konsep orientasi pasar dalam politik
telah membantu menunjukkan bahwa pemasaran politik tidak hanya tentang penjualan, tetapi juga berkaitan dengan apa yang coba dijual oleh politisi dan pemerintah. Dengan memeriksa hubungan antara produk politik dan permintaan pasar. Pemasaran politik Nguyen 1994 menggambarkan bagaimana kandidat dapat menggunakan berbagai alat pemasaran. Model ini sesuai dengan sistem pemilihan pendahuluan Amerika Serikat serta pemilihan umum akhir, tetapi juga menunjukkan kompleksitas berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi negara. Alat pemasaran politik Newman. Yang pertama, fokus kandidat. Yang kedua, kampanye pemasaran. Yang ketiga, posisi kandidat. Yang keempat, perumusan dan implementasi strategi. Yang kelima, kampanye politik. Yang keenam, kekuatan lingkungan. Pemasaran politik Les Meresman 2001 menggambarkan kerangka kerja yang lebih berorientasi pada partai tentang bagaimana pihak mungkin berperilaku jika mereka menegosiasi orientasi produk, penjualan, atau pasar. Tahapan pemasaran politik MOP: intelijen pasar, desain produk, penyesuaian produk, implementasi, komunikasi, kampanye, pemilihan, dan pengiriman. Tahapan pemasaran politik SOP: desain politik, intelijen pasar, komunikasi, kampanye, pemilihan, dan pengiriman. Pemasaran politik Ormrod 2005. Robert Ormrod memberikan model orientasi pasar politik lainnya dengan memanfaatkan literatur pemasaran komersial dan mencakup dinamika tambahan seperti lingkungannya secara keseluruhan, lebih baik aktor dan pemangku kepentingan, dan kemungkinan kooperating dan pihak-pihak yang bersaing. Diakui seperti pentingnya semua kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat. Tahapan pemasaran politik Ormrod: generasi informasi, penyebaran informasi, partisipasi anggota, dan komunikasi eksternal yang konsisten. Soal yang nomor 3, apa manfaat dari menonton video yang Anda tonton? Manfaat dari menonton video yang saya tonton ialah saya dapat mengetahui apa itu pemasaran politik, faktor-faktor dan komponen-komponen yang terdapat dalam pemasaran politik, serta jenis-jenis pemasaran politik menurut para ahli yang diterapkan dalam berpolitik. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.